Daun menguning, panen turun, tenang, kuncinya ada di nitrogen. Saya Cep Yanto, penyuluh pertanian lapangan. Yuk, kita urai singkat. Nitrogen bantu tumbuh daun batang, bentuk klorofil, susun asam amino, dan dongkrak hasil. Ukur cepat, speat meter cek kehijauan daun. Di sawah, gunakan pupuk sesuai warna. Dosis urea, ikut hasil PUUDS. Bagi 2-3 kali, awal tanam hingga 40-45 HHSP. Saran, sebar merata, hindari hujan, padukan organik, awasi warna daun tiap minggu. Pupukan nitrogen tepat, panen melimpah. Bagikan ke rekan Samtani. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu unsur yang punya dua sisi. Namanya nitrogen. Di satu sisi dia itu keajaiban yang bisa ngasih kehidupan. Tapi di sisi lain dia bisa jadi ancaman yang membawa kehancuran. Yuk kita bedah bareng-bareng dua wajah nitrogen ini. Gimana, menarik kan pertanyaannya? Inilah inti dari obrolan kita. Kok bisa ya sesuatu yang menumbuhkan makanan kita sehari-hari ternyata punya kekuatan merusak yang sebegitu besarnya? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Kita mulai dari sebuah kisah nyata yang cukup tragis. Mungkin Anda masih ingat ledakan mengerikan di Beirut, Lebanon? Bayangin, kejadian ini menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai lebih dari 4.000 lainnya. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Dan apa sih yang menyebabkan semua ini? Jawabannya ada di angka yang luar biasa ini. 2.750 ton. Gila kan? Dan itu bukan campuran macam-macam, tapi cuma satu jenis senyawa kimia. Nah, senyawa itu namanya amonium nitrat. Dan disinilah ironinya teman-teman. Bahan yang sama persis yang dipakai petani buat bikin sawah mereka subur, ternyata punya daya ledak yang luar biasa dahsyat kalau kena panas. Dari sebuah keajaiban jadi ancaman. Biar gampang, bayangin aja kayak gas nitro di film Fast and Furious. Dikasih dikit, mobil bisa langsung ngacir. Tapi kalau kebanyakan, ya meledak. Bayangin kekuatan 2.750 ton yang meledak sekaligus. Nah, prinsip yang sama berlaku di lahan pertanian. Kalau panas dari ledakan bisa ngelepasin energi nitrogen, maka panas dari pembakaran lahan juga bakal bikin nitrogen di tanah nguap dan hilang gitu aja. Oke, setelah lihat sisi gelapnya yang serem tadi, sekarang kita geser yuk, kita lihat sisi keajaibannya. Gimana sih caranya nitrogen jadi mesin utama buat pertumbuhan di dunia pertanian? Nah, ini dia nih kekuatan nitrogen. Dia itu ibaratnya bensin utama buat fase vegetatif tanaman, fase pertumbuhan yang bisa dilihat langsung sama petani. Mulai dari batang, daun, jumlah anakan, sampai ke jumlah bulir padi, semuanya itu bergantung banget sama pasokan nitrogen yang pas. Tapi ya gitu deh, namanya juga segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Disinilah keajaiban nitrogen mulai nunjukin sisi ancamannya kalau kita pakainya kebanyakan. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, nitrogen yang seimbang bikin tanaman jadi kuat, kokoh, dan produktif. Tapi di sisi lain, kalau nitrogennya berlebih, tunasnya malah jadi lemah, hasil panennya turun, dan yang paling bahaya, tanahnya bisa jadi super asam. Jadi ini poin yang penting banget buat diingat. Tanaman yang kebanyakan pupuk itu mungkin kelihatannya hijau banget dan subur, tapi sebenarnya mereka itu lemah. Menurut sebuah penelitian dari Gorbani tahun 2008, tanaman kayak gini tuh ibaratnya jadi santapan lezat dan sasaran empuk buat organisme-organisme perusak. Dan ini bukan ancaman main-main loh. Hama-hama spesifik kayak wereng coklat, wereng hijau, penggerek batang, bahkan penyakit jamur, semuanya jadi lebih gampang menyerang tanaman yang kandungan nitrogennya ketinggian. Ini benar-benar risiko nyata buat para petani. Eits, tapi jangan panik dulu. Setelah lihat bahayanya, kita pasti bisa kok ngendaliin ini. Yuk, kita masuk ke bagian berikutnya dan lihat gimana caranya kita bisa menguasai penggunaan nitrogen pakai alat dan teknik yang tepat. Intinya, ada dua metode utama nih. Pertama, kita bisa tes langsung tanahnya pakai PUTS atau perangkat uji tanah sawah buat ngecek ketersediaan unsur hara makro. Atau cara kedua, kita bisa langsung tes kesehatan tanamannya pakai BWD, yaitu bagan warna daun. Pakai BWD ini praktis banget loh, beneran deh. Anda tinggal pilih daun yang sehat, tempelin di atas bagan ini, terus cocokkan warnanya. Tujuannya itu mencapai warna di level 4, bukan yang paling hijau pekat ya. Ini cara cepat dan gampang buat tahu tanaman Anda lagi butuh tambahan nitrogen atau malah udah cukup. Baiklah, sekarang kita masuk ke panduan praktisnya nih. Kita lihat beberapa pupuk nitrogen yang umum ada di pasaran, biar nanti Anda bisa milih yang paling pas. Tabel ini ngerangkum semuanya ya.
Urea itu yang paling umum, kandungan nitrogennya paling tinggi. Terus ada ZA, ini bagus karena ada sulfurnya. Tapi ingat, ada warningnya nih, jangan dipakai di tanah yang udah asam, nanti bisa makin parah. Nah, kalau kalnit dan CEan, mereka punya manfaat tambahan seperti kalsium, dan CEan itu sifatnya netral, jadi lebih aman buat berbagai jenis tanah. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke prinsip yang sebenarnya udah ada dari dulu banget, tapi relevan sampai kapanpun. Sebuah kearifan yang ngajarin kita soal keseimbangan dalam segala hal. Ya, inilah intinya. Mengelola nitrogen itu soal menemukan keseimbangan yang pas, yang sehat dan produktif. Kasih tanaman apa yang mereka butuhin, tepat saat mereka butuh, tanpa berlebihan. Nah, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira lahan pertanian Anda udah hidup seimbang belum? Terima kasih banyak ya sudah menyimak.